Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi beriman Kristiani. Sekarang kita akan belajar dari dokumen gereja dan kitab suci. Kita akan belajar dari ajaran gereja dari dokumen Konsili Vatikan II tentang Gaudium et Spes artikel 14 dan Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 24 untuk memperdalam materi kita. Gaudium et Spes artikel 14 Bapak bacakan. Maka terutama kepada umat beriman Kristiani, Konsili Suci mengarahkan perhatiannya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Dimasukkan ke dalam serikat gereja, mereka yang mempunyai Kristus menerima baik seluruh tata susunan gereja serta seluruh upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya, dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui iman agung. Dan para uskup dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen dan kepemimpinan gerejani, serta persekutuan. Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi, yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaknya semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja karena kemauan itu sendiri sudah digabungkan padanya. Bunda Gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putrinya dengan cinta kasih dan perhatiannya. Anak-anak, untuk membahas materi ini tentang dokumen gereja ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah makna hidup beriman Kristiani menurut bacaan tersebut? Apakah makna hidup beriman Kristiani menurut bacaan tersebut? Yang kedua, menurutmu, manakah sebenarnya kekasan iman Kristiani? Menurut kalian, manakah sebenarnya kekasan iman Kristiani? Yang ketiga, apa saja aspek hidup beriman Kristiani yang terungkap dalam teks tersebut? Itu dari dokumen gereja. Sekarang kita akan mencoba melihat dari teks kitab suci dari Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 24. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Anak-anak, untuk mendalami teks kitab suci ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam mengamalkan iman menurut teks kitab suci tersebut? Yang kedua, iman tidak dapat berkembang begitu saja jika tidak kita perjuangkan dan upayakan. Ingat-ingatlah kembali pengalaman kalian dalam memperjuangkan perkembangan iman kalian. Siapa orang yang paling berperan dalam perkembangan iman kalian? Dan mengapa kalian anggap demikian? Anak-anak yang terkasih, apa sih pesan dari dokumen gereja dan teks kitab suci? Pesannya adalah umat Kristiani menghayati karya penyelamatan Allah yang paling nyata tampak dalam diri Yesus Kristus. Maka bagi umat Kristiani, Yesus Kristus menjadi tanda agung pewahyuan Allah. Kekasan iman Kristiani terletak pada pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus diimani sebagai penyelamat dan menjadikannya sumber keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, sabda Yesus. Maka, orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seorang yang beriman Kristiani adalah orang yang religius, orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Hidup beriman Kristiani meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pengalaman religius. Pengalaman religius artinya pengalaman di mana manusia sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Jadi pengalaman religius itu pengalaman di mana manusia sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua adalah penyerahan iman. Penyerahan iman itu apa? Penyerahan iman itu artinya jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan iman. Pengetahuan iman itu artinya adalah seorang Kristiani terus-menerus dituntut untuk semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Jadi pengetahuan iman itu adalah
umat Kristiani, orang Kristiani dituntut terus-menerus dan semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Usaha mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari membutuhkan keteguhan hati dan sikap penyerahan diri kepada penyelenggaraan Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Maria. Dalam hidup sehari-hari, iman kita kepada Allah harus kita wujudkan melalui setiap perkataan dan perbuatan baik kita, agar iman kita berkembang dan menghasilkan buah keselamatan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar iman kita semakin hari semakin berkembang. Yang pertama, selalu mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari-hari yang diwajibkan. Lalu yang kedua adalah melakukan doa pribadi maupun doa bersama dalam keluarga. Lalu yang ketiga adalah terlibat secara aktif dalam kegiatan rohani di lingkungan, membaca dan menghayati isi kitab suci, mengikuti kegiatan kur, misdinar atau lektor, terlibat dalam karya sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah menerima sakramen tobat. Lalu bisa ditambahi yang lainnya. Oke. Lalu yang berikutnya, apa sih kekasan iman Kristiani dibandingkan dengan iman agama lain? Jadi, apa kekasan iman Kristiani dibandingkan dengan iman agama lain? Kekasan atau keistimewaan iman Kristiani adalah adanya jaminan rahmat keselamatan yang Allah Bapa sediakan melalui putranya Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini kekasannya, keistimewaannya. Kekasan iman Kristiani yang lain adalah kita percaya pada ketritunggalan Allah. Kita percaya pada ketritunggalan Allah. Satu Allah yang esa dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman ini sering disalahpahami oleh agama lain dan mereka tidak mampu mengerti akan konsep ini. Dan Allah bersabda bahwa hanya orang-orang yang diurapi Roh Allah yang dapat memahami rahasia misteri Allah Tritunggal ini. Jadi ini kekasan yang kedua. Kita percaya pada ketritunggalan Allah. Nah, anak-anak, marilah kita sejenak meresapkan pembelajaran yang sudah kita lalui bersama-sama ini. Maka, mari kita refleksikan sejenak. Anak-anak yang terkasih, orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seorang yang beriman Kristiani adalah seorang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus
yang menyelamatkan. Lantas, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah menjadi seorang Kristiani yang sejati? Apakah iman Kristiani menjadi penuntun langkah hidup kita sehari-hari? Sudahkah hidup kita diwarnai iman Kristiani? Ataukah hanya sekedar menjadi identitas? Anak-anak yang terkasih, semoga hidup semakin berpadanan dengan kehendak Kristus sendiri. Marilah kita tutup rangkaian pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami selalu bersandar pada kehendak Putramu, sehingga hidup kami semakin menyerupai hidup Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran menuju hidup abadi bersama dengan Dikau di surga. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa, yang bersama Engkau dalam satuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian telah sungguh-sungguh belajar. Silahkan kirim tugas kegiatan yang sudah Anda kerjakan ke WA pribadi Bapak atau Classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati anak-anak semuanya.